Halo semuanya, perkenalkan nama aku Prita Primawesti dengan NPM 242000114. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai akuntansi dalam aksi. Di mata kuliah akuntansi pengantar. Yang pertama, ada identifikasi dan penggunaan terkait akuntansi. Penggunaan terkait akuntansi dasar-dasarnya mengenai mengidentifikasi, mencatat, dan berkomunikasi. Informasi mengenai akuntansi sendiri, akuntansi dapat berfungsi sebagai alat perekrutan yang berguna bahkan untuk Departemen Sumber Daya Manusia. Pengguna akuntansi internal seperti bagian keuangan, manajemen, SDM, marketing, pemasaran. Pengguna akuntansi eksternal sendiri seperti investor dan kreditur. Yang kedua, dasar akuntansi. Yang pertama, dari penjelasan saya ada etika. Etika dalam pelaporan keuangan, skandal keuangan terkini meliputi Enron, WorldCom, HealthSouth, AIG, dan perusahaan lainnya. Regulator dan pembuatan undang-undang khawatir bahwa ekonomi akan menderita jika investor kehilangan kepercayaan pada akuntansi perusahaan sebagai tanggapannya. Laporan keuangan yang efektif bergantung pada perilaku etika yang baik. Cara-cara etika dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, mengenali situasi etika dan isu etika yang terlibat, mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur utama dalam situasi tersebut, identifikasi alternatif-alternatif, dan pertimbangan dampak setiap alternatif pada berbagai pemangku kepentingannya. Penjelasan kedua mengenai prinsip. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum, prinsip akuntansi yang diterima secara umum GAAP, standar yang diterima secara umum dan dipraktikkan secara universal. Standar ini menunjukkan cara melaporkan peristiwa ekonomi. Prinsip pengukuran terdapat dua, yaitu prinsip biaya historis atau prinsip biaya. Menyatakan bahwa perusahaan mencatat aset berharga biayanya. Yang kedua, prinsip nilai wajar menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar. Harga yang diterima untuk menjual aset atau melunasi liabilitasnya. Pemilihan prinsip mana yang akan diikuti umumnya terkait dengan pertimbangan antara relevansi dan representasi yang setia. Dan yang selanjutnya ada asumsi. Asumsi sendiri terdapat dua, yaitu asumsi unit moneter yang mengharuskan perusahaan serta kan dalam mencatat akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Yang kedua, asumsi entitas ekonomi yang mensyaratkan bahwa kegiatan entitas tersebut harus dipisahkan dan dibedakan dari aktivitas pemiliknya dan semua entitas ekonomi lainnya. Beberapa bentuk kepemilikan bisnis pemilik, perusahaan, dan kreditur. Bab yang ketiga, dinyatakan persamaan akuntansi dan komponen-komponennya. Persamaan akuntansi dasar terdapat tiga, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Aktiva sendiri terdapat sumber daya yang dimiliki bisnis, menyediakan layanan dan atau manfaat di masa mendatang, uang tunai, perlengkapan peralatan, dan lain-lainnya. Sedangkan kewajiban sendiri, klaim terhadap aset, utang, dan kewajiban, kreditor, pihak yang diberi utang atau uang, hutang usaha, wesel bayar, gaji dan upah bayar, dan lain-lainnya. Ekuitas pemilik sendiri terdapat klaim kepemilikan atas total aset, disebut sebagai ekuitas residual, investasi oleh pemilik dan pendapatannya. Peningkatan ekuitas sendiri, peningkatan dan penurunan ekuitas sendiri, saya jelaskan mengenai yang pertama, peningkatan ekuitas pemilik. Investasi oleh pemilik adalah aset yang pemilik masukkan ke dalam bisnisnya.
pendapatan dihasilkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan dengan tujuan memperoleh penghasilan. Sumber pendapatan umum adalah penjualan, biaya layanan, komisi bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan penurunan ekuitas pemilik sendiri, terdapat gambar pemilik dapat menarik uang tunai atau aset lainnya untuk penggunaan pribadi. Dan selanjutnya, biaya adalah biaya aset yang dikonsumsi atau layanan yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Biaya umumnya meliputi biaya gaji, biaya sewa, biaya utilitas, biaya pajak, dan lain-lainnya. Bab yang keempat, menganalisis pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi. Transaksi sendiri adalah peristiwa ekonomi bisnis yang dicatat oleh akuntan. Mungkin eksternal atau internal, tidak semua aktivitas memiliki atau diwakili oleh transaksi. Setiap transaksi memiliki efek ganda pada persamaan akuntansinya. Bab yang kelima mengenai laporan keuangan dan bagaimana cara menyusunnya. Yang pertama sendiri, laporan laba rugi. Yang pertama, laporan pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu mencantumkan pendapatan terlebih dahulu diikuti oleh pengeluaran, penunjukan laba bersih atau laba rugi bersihnya. Laporan ekuitas pemilik. Yang kedua, yang pertama sendiri melaporkan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk periode waktu tertentu. Periode waktunya sendiri sama dengan periode yang dicakup dalam laporan laba rugi. Yang ketiga ada neraca. Pertama-tama melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Mencantumkan aset di bagian atas diikuti oleh kewajiban dan milik pemilik ekuitas tersebut. Total aset harus sama dengan total liabilitas dan milik pemilik ekuitas, merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Yang terakhir, laporan arus kas, informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu. Jawabannya mengikuti, akan saya bacakan manual karena di layar tidak kelihatan. di mana apakah uang tunai datang dari apakah uang tunai digunakan untuk apa adalah perubahan pada itu uang tunai keseimbangan. Bab yang ke-6 mengenai menjelaskan peluang karir di bidang akuntansi. Yang pertama sendiri ada akuntansi publik, karir dalam audit, pajakan, dan konsultasi manajemen yang melayani masyarakat umum. Yang kedua, pemerintahan akuntansi, karir di IRS, FEI, SAC, publik perguruan tinggi, dan universitas, dan di pemerintahan negara, bagian dan lokal. Untuk forensik akuntansi sendiri, akan saya bacakan manual karena tidak kelihatan dari layar. Forensik akuntansi sendiri menggunakan keterampilan akuntansi audit dan investigasi untuk melakukan investigasi terhadap pencurian dan penipuan. Yang terakhir, pribadi akuntansi. Karir di industri yang bekerja di bidang akuntansi biaya, penganggaran sistem, informasi akuntansi, dan perpajakan. Oke, karena sudah di penghujung slide yang terakhir, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.